Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi pembelajaran geografi bersama saya Kak Agnes. Tentunya, eh, gimana nih kabar adik-adik sekalian ya? Semoga tetap senantiasa sehat selalu ya di tengah pandemi yang masih merebak ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan aktivitas belajar ya meskipun dalam model jarak jauh ya. Penting kita tetap sehat. Ya. Apa yang akan kita pelajari saat ini? Kita akan bicara tentang kehidupan sebetulnya, tapi akan kita kaitkan nanti dengan uh, aliran perkembangan geografi dari dulu sampai sekarang. Nah, tapi kita akan lihat dulu, saya akan share screen-nya. Oke, nah, sebelum Kak Agnes akan sampaikan materinya, kita akan lihat dulu. Nah, lihat di depan kalian udah ada gambar nih ya, gambarnya apa ini? Oh, sampah ya, luar biasa. Nah, kalau kalian di kota ini tentunya tidak asing lagi ya, saya pun juga demikian. Nah, ya, ini lihat seperti ini. Coba kita bandingkan dengan gambar satu ini. Nah, ini perkampungan adat di Tasik, ya, Kampung Naga. Ya. Ini karena saya orang Tasik, ini salah satu kampung adat tradisional di Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat desa tradisional itu lebih menghargai alam ya atau sesama lah ya dibandingkan dengan masyarakat perkotaan? Kalau melihat fakta yang ada di lapangan ini, ya, sampah di mana-mana, yang numpuk. Ini kan perilaku ya interaksi manusia dengan itu. Tentu kita bisa menjawab iya gitu ya. Masyarakat desa lebih menghargai alam dibanding masyarakat kota secara sekilas gitu kan. Tapi mengapa? Nah, pertanyaannya adalah mengapa demikian? Gitu ya. Dari kedua gambar ini bisa kita uh, coba nanti bedah ya seperti apa sih maksudnya dan kaitannya ke geografi. Saya akan coba jelasin ya di pertemuan singkat ini. Jadi tadi masyarakat uh, kota dan desa ya kan. Ya, masyarakat. Yang pertama ada kota desa ya, yang kedua ada kota. Nah, masyarakat desa itu dianggap apakah lebih menghargai alamnya sesama dibanding masyarakat kota kan gitu. Jawabannya kan pastinya mungkin iya gitu ya. Nah, ini akan berkaitan nanti dengan dua aliran geografi ya, yang berkembang gitu ya. Apa sih dua aliran geografi? Ada fisis determinis yang pertama. Ya. Jadi geografi ini memiliki dua pandangan ya, terhadap alam. Ada fisis determinis dan posibilisme. Oke. Nah, ini dua ya. Nah, masyarakat desa lebih menghargai alam karena mereka punya yang namanya kearifan lokal. Nah, nah, istilah yang sering muncul sih ya di berita di mana. Tapi apa ngerti nggak maksudnya gitu ya? Apa sih maksud kearifan lokal? Ini kearifan lokal itu adalah sistem pengetahuan ya, baik itu dalam bentuk norma ya, aturan, kemudian perilaku ya dan lain-lain ya, fisik itu bangunan. Ini yang berasal dari pengetahuan masyarakat desa dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Gitu. Nah, masyarakat desa itu kan hidup dari zaman dulu ya, nah, yang kita kan belum ada teknologi-teknologi yang canggih ya gitu. Nah, mereka jadi nilai-nilai kehidupannya berlandaskan pada kondisi alam. Nah, gitu. Jadi mereka berprinsip bahwa alam itu harus dijaga. Ya, alam itu harus di apa namanya? Tidak dirusak gitu ya. Nah, sehingga mereka akan mendapatkan timbal balik juga dari alam. Itu yang namanya konsep fisis determinis. Nah, ini. Jadi fisis determinis itu konsep sebuah aliran dalam geografi yang menyatakan bahwa manusia itu sepenuhnya dikendalikan oleh alam. Ya. Nah, kehidupan manusia itu sepenuhnya dikendalikan oleh alam. Artinya masyarakat itu pasif, manusia itu pasif. Nah, gitu. Tapi kalau posibilisme ini karena ada teknologi ya, kita sekarang ya komunikasi, akal pikiran kita berkembang terus ya, sehingga menyebabkan manusia bisa mengendalikan alam dengan alat-alat teknologi dan lain-lain. Artinya di sini masyarakat lebih aktif. Oke, makanya ini bisa merusak alam. Nah, masyarakat desa itu, masyarakat tradisional itu masih menghargai alam ya karena mereka berpijak pada prinsip ini, prinsip determinis. Bahwa kehidupan manusia itu dikendalikan sepenuhnya oleh alam. Sehingga kalau manusia atau masyarakat itu menghargai, menjaga, ya lebih aware terhadap alamnya, maka alam pun akan
memberikan feedback yang baik juga bagi manusia. Nah, gitu sistemnya. Ya, jadi kalau misalkan hutan tidak ditebang, tidak dirusak, maka dia akan memberikan sistem air juga untuk masyarakat si hutan itu ya. Kemudian biotanya ya, berdaya alamnya juga akan dimanfaatkan oleh manusia. Nah, beda dengan kaum kalau posibilisme. Kalau posibilisme itu karena manusia yang aktif, ya, maka mereka cenderung merusak gitu kan karena dengan teknologinya seperti itu. Sehingga yang ada nanti kan kota karena sampah menumpuk banjir ya gitu. Ini nyalahinnya pemerintah apa ya? Karena masyarakat sendiri gitu kan. Itu yang tidak aware terhadap lingkungan. Tapi kalau masyarakat desa itu dia sangat aware ya karena mereka tuh berpedoman pada prinsip tadi kearifan lokal tadi bahwa kehidupan mereka itu sepenuhnya dikendalikan oleh alam gitu ya, tidak boleh merusak alam, harus jaga keseimbangan ya. Makanya di sini misalkan hutan-hutan ya di sekitar kampung naga itu tidak boleh ditebang dirusak itu karena ini penjaga sistem air ini nanti akan memberikan kesejahteraan juga untuk masyarakat mereka. Nah itulah sistem timbal balik interaksi manusia dengan alamnya gitu. Nah, kalau masyarakat kota tadi cenderung ke sekarang ya ke posibilisme gitu, manusia yang aktif. Ya, sehingga cenderung lebih merusak. Makanya alam pun akan memberikan feedback yang jelek juga kan. Oke. Nah, jadi itu sekian untuk sedikit penjelasan mengenai dua aliran geografi, ada fisis determinis dan posibilisme gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah masyarakat desa atau tradisional itu lebih menghargai terhadap sesama alam ya iya karena mereka berpedoman pada prinsip tadi bahwa ketika masyarakat itu menghargai alam maka alam pun akan menghargai masyarakat dan memberikan semua kebutuhan yang diperlukan oleh itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk banyak-banyak membaca juga literasi di luar video ini ya supaya pengetahuan wawasan kamu juga lebih banyak lagi ya nanti seputar materi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.